Pada tahun 1990, ada seorang wartawan Prancis keturunan Iran yang mengunjungi kampung halamannya. Setibanya di sana, di Iran, dia mendengarkan sebuah kisah pilu yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kisah itu ialah ada seorang perempuan yang bernama Soraya. Ini sebuah kisah nyata. Yang dilontari dengan batu sampai meninggal karena dituduh berzina. Saudara-saudara tahu Iran itu mayoritasnya beragama apa? Muslim. Tapi dasar mereka melontari perempuan itu sampai mati tidak didasarkan pada hukum mereka, tapi didasarkan pada kitab imamat dan ulama. Yang terjadi ialah begitu sesuatu peristiwa yang begitu memilukan. Perempuan itu dimasukkan setengah badan ke dalam lubang, tangannya diikat, lalu orang-orang desa itu mulai melontarinya dengan batu. Mulai dari ayahnya sendiri, kemudian kedua anaknya, kemudian suaminya, kemudian seluruh penduduk desa melontari perempuan itu dengan batu-batu kecil, dan dibutuhkan waktu 5 jam bagi dia. Bagi yang tidak mampu untuk melihat video pendek ini, tidak. Ini ayahnya. Tidak, ini suaminya. Suaminya yang terkena. Ini kedua anaknya. Yang besar dia baik-baik. Yang kecil tidak kena. Lalu penduduk desa mulai melakukannya. Peristiwa yang sama juga terjadi di tempat lain di Indonesia. Operator coba cek dulu. Sudah. Ini betul bagaimana ini? Ini coba setel ini. Apa ini extended? Ya extended. Extended. Yang dipermalukan di depan umum. Dia dipukul di hadapan banyak orang, di depan keluarganya, di depan anak-anaknya, di depan koleganya, di depan orang tuanya, di depan semua orang. Saya tidak perlu lanjutkan. Kita tahu alasan mereka melakukan itu. Dasarnya ialah Ulangan 22 ayat 22. Dan lagi tahu? Nanti baca. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu, karena pada hari Sabat yang indah ini kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya hati kami semakin dekat kepada Tuhan, kiranya kasih Tuhan boleh dicurahkan kepada kami, agar semakin hari kami boleh semakin dekat dan siap ketika Tuhan datang pada kami yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, seperti biasa kalau saya berkhotbah di tempat ini, itu bukan jadwal saya. Terakhir saya berkhotbah di sini tahun 2023 bulan Desember, Sabat terakhir, menggantikan jadwal pendeta Jil. Saya katakan kepada sekretaris, jam dulu kasih jadwal kita. Nanti kalau kita siap kita berkhotbah. Dan benar, 2024 saya tidak berkhotbah. 2025 baru kali ini pendeta Levi. Dan sebenarnya bukan hanya di Jemaat Sentrum saya tidak punya jadwal khotbah. Di Unclub ada 4 jemaat saya tidak punya jadwal khotbah sama
Tapi setiap kali ada pengkhotbah pembicara yang berhalangan, saya akan dihubungi untuk menggantikan mereka. Minggu lalu saya gantikan rektor yang tidak berada di tempat. Sabat ini, kemarin saya dihubungi oleh pendeta jemaat untuk berkhotbah di Pionir Chapel di gereja saya. Pendeta Warung beberapa kali berkhotbah di sana. Selama boleh diulang, tidak pernah. 4 tahun, tidak pernah. Pendeta Leri berapa kali khotbah sabat, tidak pernah. Mungkin karena banyak orang. Mungkin zaman dulu pendeta Semangko khotbah sabat berapa kali di sini, tidak pernah. Mendapatkan giliran berkhotbah sabat di tempat ini, itu antri, enggak pendeta Semangko. Tapi hari ini sahabat ini saya tolak. Bukan karena saya tahu bahwa sahabat depan saya akan dihubungi lagi, tapi saya punya alasan berbeda. Dan ini mungkin akan menjadi alasannya ialah begini, terkait dengan pemilihan pegawai jemaat. Saudara-saudara tahu, pemilihan pegawai jemaat di Unpad berbeda dengan di jemaat-jemaat. Pendeta Warung tahu kapan pemilihan pegawai jemaat di Unpad? Pertengahan tahun, biasanya bulan Juni. Berarti bulan depan. 2 tahun yang lalu saya dipilih sebagai ketua jemaat besar. Sebelum dibacakan, ada informasi yang masuk. Katanya saya masih ketua jemaat di Sentrum 2 tahun lalu. Akhirnya dibatalkan. Dan bulan depan akan ada pemilihan lagi pegawai jemaat. Dan kalau saya nanti dipilih sebagai diakon atau pemimpin sekolah sahabat, berarti saya tidak boleh mengabdi kepada bantuan. Berarti saya harus memilih. Dan saya mau sampaikan, saya akan mengundurkan diri dari pelayanan di sini sebagai majelis jemaat. Jika terpilih, saya tidak berteror pede, tapi kalau terpilih sebagai diakon, ini akan menjadi khotbah saya terakhir di Jemaat Sentrum Rosario dalam kapasitas sebagai majelis jemaat. Kalau suatu waktu nanti saya diundang untuk berkhotbah dalam kapasitas yang lain, mungkin iya, tapi dalam waktu dekat pasti tidak. Enak sekali berkhotbah di sana, saudara, orangnya banyak. Berarti ini mungkin bisa 3.000 orang. Tapi sayang sekali sebagian besar hadir karena mau absen. Karena memang harus absen. Begitu toh? Beda. Kalau tidak hadir, dapat apa? Hukuman cabut rumput. Jadi sebagian yang hadir takut cabut rumput. Tapi saya percaya saudara-saudara yang hadir sini bukan karena takut cabut rumput, tapi karena mau mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan saya bawakan pada saat ini akan menjadi pendahulu bagi KKR yang akan diadakan sepanjang minggu di depan ini. Saudara-saudara tahu, fokus pelajaran yang akan dibawakan di KKR hanya satu, kepada Yesus. 31.171 ayat di dalam Alkitab itu fokusnya kepada Yesus. Dan kali ini fokus saya juga kepada Yesus, tetapi hanya 11 ayat yang tercatat dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Jadi 31.160 ayat lain yang tidak saya bahas hari ini masih tentang Yesus. Baik, saya agak sulit kalau di atas saya berdua saja, tapi boleh ada yang boleh. Baik, saudara-saudara, selama pelayanan Yesus di atas muka bumi ini, ada banyak orang yang menyukai dia, tapi tidak sedikit juga yang membenci dia. Dan orang-orang yang paling membenci Yesus ialah orang-orang terpelajar, yang kalau sekarang mungkin pakai jas di gereja, yang mungkin sekarang kalau pakai dasi kalau masuk gereja. Zaman dulu para imam ahli Taurat dan orang Farisi begitu membenci Yesus karena mereka melihat bahwa popularitas mereka sudah semakin merosot, sudah dicuri oleh Yesus dalam panjangan mereka. Lalu mereka memutuskan untuk mengadakan rapat. Ini
1 kilo dari benteng dari tembok Yerusalem, dan Yesus berkhotbah di lembah Bukit Zaitun yang itu di Taman Getsemani. Jadi Yesus berdoa di Taman Getsemani bukan hanya pada hari terakhir dia ditangkap, tetapi setiap hari kalau Yesus ada di Yerusalem, dia tidak ke Betania, dia tidak kemana, dia akan berkhotbah di Taman Getsemani, di lembah di Bukit Zaitun. Dan di pagi hari Yesus mengajar di depan Ka'bah Yerusalem. Yesus tidak boleh masuk di dalam Ka'bah Yerusalem ini, di dalam ini, karena itu milik para imam. Jadi Yesus mengajar di Ka'bah, di depan Ka'bah Yerusalem. Sementara Yesus mengajar, saudara lihat ini muka-muka imam-imam. Tiba-tiba imam berteriak, kira-kira dia bilang, action! Mulai apa saudara? Mulai. Tiba-tiba orang Farisi datang dan menyeret seorang perempuan ke hadapan Yesus. Perempuan ini tampaknya tidak berdaya, karena dia diseret oleh orang Farisi, oleh para algojo dan lain-lain. Lalu mereka mulai berkata kepada Yesus, Rabi, hukum Musa mengatakan seseorang yang ditangkap berzina harus dihukum mati. Apa tanggapanmu? Ini hanyalah sebuah film. Alkitab tidak mencatat seperti ini. Tapi kira-kira Yesus mengikuti, Ellen White mengatakan Yesus mengikuti arah pemikiran mereka. Oh iya, jadi harus ditangkap. Ulangan 22 ayat 22 mengatakan seperti itu. Dan juga di Imamat berapa tadi? 10 ayat 20. 20 ayat 10. Mungkin gambaran kisahnya seperti ini, tapi mungkin tidak seperti ini. Ya, mirip-mirip. Ini katanya Yesus juga aktif melempar, tapi tidak seperti ini. Mereka berharap, orang Farisi berharap Yesus akan mengatakan lempar. Karena ketika Yesus mengatakan lempar, semua orang ikut perintah Yesus lempar, dan Yesus akan ditangkap oleh prajurit Roma karena melakukan pembunuhan. Tapi kalau Yesus tidak melempar, mengatakan tidak boleh bunuh perempuan ini, mereka mengatakan Yesus berbeda dengan ajaran Musa yang mewajibkan kita untuk membunuh. Jawab Yesus, kita tahu jawabannya dari Yeremias, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia yang pertama kali melempar perempuan itu. Baik, kita lihat lagi peristiwa selanjutnya. Ketika mereka membawa, dragging with them a terror-stricken woman, menyeret perempuan yang terror-stricken, sangat ketakutan. Teror ini, terror-stricken, ditekan oleh ketakutan, takut sekali. Mengapa dia takut sekali, saudara? Kalau saudara dia di Facebook, ada itu tayangan-tayangan atau TikTok, penggerebekan, lalu ada foto. Ketika foto itu atau video diambil, misalnya saudara kami digerebek, saudara mau foto saudara kami pakai baju dulu atau tidak? Tidak. Jadi besar kemungkinan perempuan ini diseret di hadapan banyak orang dalam keadaan yang telanjang, sebagai bukti bahwa benar-benar dia sedang berbuat zina. Alkitab mencatat dia ditangkap basah sedang berzina, bukan baru rencana atau sesudah, sementara berzina dia tahu itu. Tunggu sampai dia pakai baju lagi enggak? Ini menjadi bukti bagi Yesus. Mereka menyodorkan bukti benar dia dalam keadaan telanjang dan dia sedang berzina. Musa bilang bunuh. They made her stand before the group. Mereka menempatkan dia di depan banyak orang. Coba ini sebutan di belakang. Elis itu. Kalau Elis
berdiri di banyak Elis, no? Umur berapa? Elis kalau berdiri di banyak orang begini, ini cuma terlalu banyak. Kalau banyak sekali orang sekarang, Elis rasa biasa saja atau agak nyaman? Tidak nyaman. Rasa malu? Malu juga. Datang di gereja sampai jam berapa? 8:30 sudah di gereja. Berdiri di depan sini dia masih merasa malu. Ibu Gladys Pando 9:30 baru sampai tadi. Tidak malu. Elis tiba di sini 8:30 mau beribadah dengan pakaian standar Advent. Berdiri di sini masih merasa malu. Sudah bayangkan perempuan itu dalam keadaan telanjang, dituduh sedang bersinah. Betapa besar rasa malunya, bahkan ketakutannya. Karena apa, saudara? Beberapa minggu yang lalu dia menyaksikan sendiri seorang yang dia kenal baru saja dibunuh dengan dilontari batu. Yang ada dalam pikirannya, dia juga akan mengalami proses kematian yang sama. Saudara, bayangkan betapa besar ketakutannya. Bukan cuma malu seperti Elis, padahal Elis datang ke sini untuk bergereja. Saudara, bayangkan posisi perempuan ini yang dituduh berbuat zina, bahkan besar kemungkinan dalam keadaan telanjang dia ditempatkan di depan banyak orang. Muncul pertanyaan dalam pikiran Yesus. Nanti pinuntuan teman-teman. How could the teacher of law took along with them an adulteress? How did they catch her? Bagaimana ini orang Farisi tangkap perempuan yang berzina? Dari mana dia tahu? Dari mana orang tahu? Kalau ketua Welong tahu ada orang yang berzina di sana, tentu dia sudah mendapat informasi awal. Atau jangan-jangan dia tahu, atau kenal, atau ada nomor WA perempuan itu. Pertanyaan kedua, was something missing in the scene? Ada yang hilang di sini? Perempuan itu dibawa. Imamat 20 ayat 10, Ulangan 20 ayat 22 bilang, kalau ada 2 orang yang ditangkap, 2-2 harus keluar di sini. Ini cuma bercerita the woman. Where is the man? Mana tuh laki-laki? Jesus look for a moment upon the scene. Yesus memperhatikan semua orang yang datang dengan berteriak, lontari dia sesuai urusan. Yesus mulai perhatikan. Oh, saudara kau ulang. Yesus perhatikan dalam mata. Saudara kau ulang. Oh, saudara Tito. Odo, Dius. Odo. Apa betul? Saudara merasa hampir salah berarti. Dion, aduh. Yang Yesus perhatikan adalah semua kemunafikan yang ada di dalam perbuatan orang-orang yang sedang mengelilingi perempuan itu. Yesus lihat mata bagi, oh, Anilio, Surentu. Sekarang kostum, tapi dulu mungkin orang tidak tahu, saudara Lexi. Yesus lihat, oh, ini saudara tulangan. He knew the heart. Dia tahu hati, karakter, bahkan life history of everyone. Yesus tahu apa ini kok life history, sejarah kehidupan setiap orang yang hadir saat itu. Yesus tahu, bukan cuma yang ada di depan, tapi sejarah kehidupan mulai dia tahu bergaul. Yesus sudah tahu. Apa yang Yesus lakukan? Giving no sign of listening, pura-pura tidak dengar. Mereka punya tuntutan. Kalau tadi di film Yesus pura-pura melempar, tapi kalau ini yang betul, sudah tahu peristiwa ini. Sister White dibawa ke peristiwa ini 2000 tahun sebelumnya. Sister White dibawa ke peristiwa ini dan melihat apa sebenarnya yang terjadi. Sama dengan tadi di sekolah sahabatnya saya dibawa melihat tahta surga. Sister White dibawa mundur 2000 tahun lalu dan lihat apa yang terjadi. Sister White lihat Yesus pura-pura tidak lihat, tidak dengar. Lalu dia stup ini bukan. Dia cuma berjongkok sebenarnya. Gambar dia cuma berjongkok. Bukan stup itu bongkok. Jongkok, membungkuk.
Sebelum saya jelaskan apa yang Yesus maksudkan, saya mau kasih satu gambaran. Begini saudara, ada seorang pelukis pasir. Sudah tahu pelukis pasir? Pelukis pasir itu ada meja. Di atas meja itu ada macam kaca, ditaruh pasir. Dia bisa melukis di atas pasir itu, kemudian disorot dari bawah, lalu dia punya lukisan tampil di layar. Jadi dia melukis dengan menggunakan pasir. Pelukis pasir ini pasir. Dia bisa menggambarkan Indonesia dengan pasir. Ombak-ombak, Bali apa ini, pinggir pantai, bunga rafael, gunung. Ini tentang Indonesia. Pohon-pohon, hutan. Bunga ini. Melukis Nusantara. Apa ini? Monyet ini. Burung. Dramatis. Orang bertembak. Harimau. Ini tentang Indonesia katanya. Gajah. Hujan. Hutan. Kura-kura, ikan, ubur-ubur. Apa ini? Buddha, Hindu. Nias. Orang membuat nias. Orang Bali. Orang Papua. Untuk Indonesia. Baik. Saudara, pelukis pasir tadi bisa menggambarkan Indonesia dalam waktu 2 menit. Saya mau anda pikiran saudara. Pelukis pasir tadi cuma hamur-hamur pasir bisa melukiskan keragaman Indonesia dalam waktu 2 menit. Pelukis pasir. Kira-kira kalau Yesus gunakan pasir yang sama, lalu melukiskan kehidupan jemaat sentrum dalam waktu 1 menit, bisa tidak? Bisa. Bahkan lebih dari itu. Sejarah kehidupan jemaat sentrum dan tamu, Yesus bisa lukiskan dengan pasir. Dan semua orang bisa melihat sebagaimana kita bisa melihat keragaman Indonesia dalam waktu 2 menit oleh orang biasa yang melukiskan peristiwa Indonesia, keragaman Indonesia. Artinya Yesus juga bisa melukiskan kehidupan saudara dan saya dengan pasir. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini kata ini yang Ellen White pakai, fixing. Kalau saudara lihat di kamus, dia punya arti projecting atau focusing. Proyeksikan, memproyeksikan. Sama dengan ini laptop lagi apa ini? LCD, dia memproyeksikan ke sana. Dan itu yang dilakukan Yesus. Dari apa yang dilihat Ellen White? Yesus memproyeksikan dari matanya sesuatu ke atas tanah. Ini tulisannya. He stood, Yesus membungkuk, and fixing his eyes upon the ground, dan memproyeksikan pandangan matanya ke atas tanah. Ke atas tanah di mana? Tanah di depan dia, di depan bait suci. Apa yang terjadi? Began to write in the dust. Dan Yesus mulai menulis di dalam debu. Coba saudara bayangkan, Yesus menulis di dalam debu. Mereka urut punya gambaran bagaimana orang menulis di dalam debu. Kalau tadi yang ahli menggambar dengan pasir, dia menggambar dengan pasir dan bisa menggambarkan Indonesia. Tapi Yesus mulai menulis di dalam debu, in the dust, di dalam debu. Kira-kira ilmu apa yang Yesus punya sampai dia bisa menulis di dalam debu? Tidak sabar dengan Yesus yang menunda-nunda dan pura-pura tidak tahu. Orang-orang yang menuduh datang semakin dekat, melihat apa yang Yesus proyeksikan di depan itu. But their eyes, tetapi mata mereka, mata siapa? Mata orang-orang Farisi. Tetapi mata mereka, following those of Jesus, mengikuti
Tuhan, mata mereka mengikuti pergerakan mata Yesus. Berarti ada yang Yesus sedang sorotkan ke atas tanah. Apa itu? Dan sesudah mereka melihat itu, their countenances change. Air muka mereka berubah, wajah mereka berubah setelah melihat apa yang Yesus sorotkan. There, di sana, di atas lantai itu, traced before them, dipaparkan di hadapan mereka, the guilty secrets of their own lives, rahasia-rahasia dosa kehidupan mereka. Kehidupan siapa? Kalau orang Farisi yang pakai jas di gereja, yang pakai baju baru. Pada hari itu, saudara, saya mau sampaikan, Yesus sedang tidak makan puji dengan itu orang Farisi. Yesus sedang tidak cari mau perhatian, mengatakan bahwa saya punya kuasa. Tapi pada hari itu yang Yesus menunjukkan ialah bahwa semua dosa yang Anda sembunyikan, yang dilakukan di tempat tersembunyi, diketahui oleh Yesus, sehingga Anda tidak punya hak untuk menghukum perempuan ini. Itulah Yesus sedang tunjukkan. Artinya mungkin bakaca. Kira-kira seperti ini peristiwanya. Ketika Yesus mulai menulis, jadi itu ini orang-orang mulai mendekat. Orang mulai mendekat, lalu Yesus tunduk dan mulai menulis. Lalu gedung mulai berterbangan, dan mereka mulai melihat di situ. Ada yang Yesus tulis juga. Mulai dari S ini. Ini kalau S ini Yesus tulis nama ini bisa say this one. S. Kalau namanya dimulai dari depan. Tapi yang Yesus tulis di situ pakai bahasa Arab, pendeta semua. Bahasa Arab itu dari belakang. Kalau bahasa Arab dari belakang ini bisa S. Antonius. Kurang lagi. S. Alexis. Kalau dari belakang. Tapi kalau di depan ini Armanus, masuk yang SS di belakang. Kalau dari depan saya ikut. Dan inilah yang Yesus tulis, lalu diperhatikan oleh orang-orang di situ. Lalu wajah mereka. The action of the accusers were fully unauthorized. Tindakan mereka tidak beralasan. Now, rising. Sekarang Yesus berdiri. Fixing his eyes upon the plotting elders, menyorotkan matanya kepada orang-orang itu. Yesus sedang membuka mata mereka bahwa semua yang mereka tujukan kepada perempuan itu tidak sebanding dengan apa yang mereka sudah lakukan. Yesus menyorotkan matanya kepada mereka. Lalu dia berkata, "He that is without sin among you, let him first cast a stone at her." Yang merasa tidak pernah berdosa, silakan lakukan lemparan pertama. Yang terjadi apa, saudara? Satu demi satu dengan kepala tertunduk, mata yang sayu, meninggalkan tempat itu. Mulai dari yang tertua. Yang paling tua sih bisa. Mulai dari yang paling tua meninggalkan tempat itu. Karena sebenarnya semakin tua,
Dan ketika dia mengangkat kepala kepada Yesus, Yesus bertanya, mana orang-orang yang menuduh engkau? Neither do I condemn you. Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Where is the man? Di mana lagi? Di video awal saya, Soraya yang dituduh laki-lakinya ada di antara perempuan ini juga dituduh besar kemungkinan para customernya dari situ. Dan saudara dan saya, Alkitab mencatat persinahan itu bukan cuma urusan laki-laki dan perempuan, tapi setiap kali saudara dan saya mengalihkan fokus kita bukan kepada Yesus lagi, kita sudah bersinah karena lebih mementingkan perkara duniawi daripada perkara rohani. Go and sin no more. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Kita sambung KKR sepanjang 1 minggu ini dan menjadi berkat bagi